Sandra menghapus air matanya yang tiba-tiba saja mengalir, padahal dia sudah berusaha menahan sekuat dengan tenaga agar tidak menangis. Dia terpaksa berjalan kaki karena malu jika dia harus menangis di dalam taksi. Suasana jalan raya begitu sepi, Sandra berjalan seorang diri meratapi patah hatinya. Perjalanan cintanya tidak pernah berjalan dengan mulus. Selalu saja pada akhirnya dia yang terluka. Tapi Sandra tidak bisa menyalahkan Ziano, mungkin Ziano datang ke acara pernikahan itu karena kasihan takut keluarganya malu. Dia tahu walaupun Ziano bersikap dingin dan kaku seperti robot tapi hatinya sangat lembut. Ziano telah memilih untuk tidak datang, itu artinya Ziano tidak memiliki perasaan padanya. Mungkin Ziano memilih Melinda, wanita yang mungkin dari dulu begitu sangat penting di kehidupan Ziano. Mungkin Sandra tidak ada apa-apanya dibanding dengan Melinda. Melinda cukup dewasa dan berpenampilan begitu anggun dan elegan, dia yakin wanita itulah tipe yang diidamkan oleh Ziano. Bukan seperti dirinya yang berpenampilan semaunya dan bersikap apa adanya. Mungkinkah aku harus merelakan kamu pergi Mr. Z? Walaupun hatiku sangat sakit. Ponsel Sandra bergetar, dia melihat ada beberapa pesan yang belum sempat dia balas dari Fiona. Asisten Z datang gak? Kok aku yang deg-degan? Sandra membalas pesan dari Fiona. Gak Vi. Fiona mengerutkan keningnya begitu melihat jawaban dari Sandra, dia menoleh sebentar ke arah Daniel yang sedang tidur nyenyak. Dia tidak ingin Daniel terbangun gara-gara dirinya, apalagi dari kemarin Daniel tidak bisa tidur karena merasa kehilangan Pak Anderson. Fiona memilih pergi ke balkon dan segera menelpon Sandra. Kamu gak bercanda kan? Masa asisten Z tidak datang? Ini sudah jam 12 malam loh. Sandra tidak ingin Fiona tahu bahwa dia habis menangis, karena aku yang menyuruhnya. Aku bilang kalau ternyata di hati Mr. Z masih ada wanita itu lebih baik tidak perlu datang. Itu artinya Mr. Z masih mencintai wanita itu dan memilih dia. Aku harus bisa menerima kenyataan ini Vi, walaupun sakit. Dari nada bicara Sandra, Fiona tahu pasti Sandra habis menangis. Mungkin saja ada suatu alasan mengapa dia tidak datang. Aku yakin asisten Z mencintai kamu. Sandra tertawa kecil, gak mungkin Vi, gak usah hibur aku. Malah Daniel yang bilang sama aku, selama ini baru kali ini asisten Z membicarakan seorang wanita kepada Daniel. Dan wanita itu kamu, karena itu dia memilih datang menikah dengan kamu. Kamu tahu kan karakter asisten Z seperti apa? Asisten Z selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Dia tidak mungkin mengorbankan masa depannya kalau dia tidak memiliki perasaan sama kamu San. Sandra terdiam begitu mendengar ucapan Fiona. Apa iya Ziano benar-benar mencintainya? Komunikasi itu penting San, bukan hanya saling mencintai, tapi kalian harus bisa saling memahami sifat dan karakter masing-masing juga. Itu yang dibutuhkan di dalam pernikahan. Fiona tidak bisa lama-lama, karena Daniel bisa tidur jika berada di pelukan Fiona. Pria itu memang ngidam aroma tubuhnya dan terkadang harus sambil menyusuinya juga. Ya sudah San, aku tidur dulu ya. Aku ngantuk sekali. Iya Vi. Hati-hati di jalan, kalau ada apa-apa beritahu aku. Sandra sedikit lega setelah mencurahkan isi hatinya pada Fiona. Dia jadi berpikir, apakah mungkin Ziano benar-benar memiliki perasaan padanya? Apakah Ziano serius waktu mengatakan soal cinta padanya tadi pagi? Kalau iya, lalu mengapa Ziano tidak datang? Ponsel Sandra bergetar kembali, mata Sandra berbinar-binar begitu melihat nomor yang dia namai Mr. Z itu menelpon dirinya. Sandra langsung mengangkatnya. Halo, Mr. Z. Sandra mengerutkan keningnya, begitu mendengar suara orang yang menelpon dirinya bukan suara Ziano. Apa ini dengan istrinya saudara Ziano Ferdinand? Terdengar suara orang asing yang menelpon Sandra tapi menggunakan ponsel Ziano, padahal ponselnya dari tidak aktif. Sandra menjadi tidak enak hati mendengarnya. Iya betul, tapi di mana suami saya? Mengapa ponsel suami saya ada sama kamu? Kami dari pihak kepolisian ingin memberitahu Anda bahwa suami Anda saat ini sedang berada di rumah sakit sentral. Dia mengalami kecelakaan 3 jam yang lalu. Flashback sebelum terjadi kecelakaan. Ziano terpaksa menemui Melinda karena Sandra yang menyuruhnya, bukan untuk mengetahui siapa yang ada di hatinya, tapi dia ingin mempertegas kepada Melinda bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun pada Melinda. Wajar saja dulu dia merasa kecewa karena Ziano sudah menganggap Melinda seorang sahabat yang selalu berbagi suka maupun duka, namun tiba-tiba dia menghilang tak ada kabar. Padahal sudah lama Ziano melupakan Melinda karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
Justru kehadiran Sandra yang membuat dirinya merasa berbeda, walaupun awalannya dia tidak tahu apa yang dia rasakan pada wanita itu, yang pasti hatinya berdebar-debar setiap kali bersama Sandra. Dan Ziano baru tahu dari Daniel tadi siang, setelah dia membalas pesan dari Melinda. Ziano mendapatkan telepon dari Daniel. Daniel hanya ingin menceritakan apa yang diketahui Fiona soal Melinda yang datang ke laundry dan menyuruh Sandra untuk melepaskan Ziano. Daniel hanya ingin menyelamatkan rumah tangga orang yang sudah dia anggap seorang kakak itu. Begitu sampai di rumah Melinda, Melinda menyambut kedatangan Ziano dengan begitu sumringah. "Ziano." Melinda tersenyum lebar menyambut kedatangan Ziano. "Silahkan masuk." Melinda mempersilahkan Ziano masuk ke dalam rumahnya. Namun Ziano enggan untuk masuk, dia tidak ingin berduaan dengan seorang wanita di dalam satu ruangan selain istrinya. "Kita berbicara di luar saja." "Udah gak apa-apa kok, aku sudah masak kesukaan kamu loh. Lebih baik kita masuk." "Maaf aku gak bisa memakannya Mel, aku gak bisa lama-lama di sini. Kita berbicara di sini saja." Melinda terpaksa mengalah, dia dan Ziano berbicara di luar rumah. "Perasaan aku sama kamu tidak lebih dari sekedar seorang sahabat Mel, makanya aku sempat merasa kehilangan kamu karena kamu tiba-tiba pergi begitu saja. Berbeda dengan perasaan aku ke Sandra, ada yang bergetar dari sini." Ziano menunjuk dadanya sendiri. Perkataan Ziano membuat Melinda kesal, dia tidak menyangka bagaimana mungkin Ziano bisa jatuh cinta pada wanita seperti Sandra. "Aku hanya mencintai Sandra, dia satu-satunya wanita yang membuat aku merasakan ada perasaan yang berbeda, dia selalu membuat aku susah tidur, membuat aku gelisah, ingin selalu melihatnya, bahkan memilikinya." Melinda menggigit bibir bawahnya, dia tidak percaya seorang Ziano bisa dengan lancar menceritakan masalah hatinya. "Jadi kamu sengaja datang ke sini hanya untuk membicarakan bagaimana besarnya cinta kamu sama perempuan itu, begitu?" Ziano menatap tajam pada Melinda. "Iya, karena itu jangan pernah mencoba mengusik hubungan kami. Jangan pernah mempengaruhi Sandra untuk meninggalkan aku. Dari awal aku sudah tidak ingin bertemu kamu lagi, makanya aku gak merespon sama sekali. Tapi Sandra menyuruh aku untuk menemui kamu, dia ingin aku menyelesaikan masalah di antara kita." Melinda sakit mendengarnya, dia bisa melihat betapa dalamnya perasaan Ziano pada Sandra, membuat hatinya terasa sangat perih. "Tapi kita masih bisa berteman kan?" Melinda tidak ingin kehilangan Ziano. "Aku gak bisa, ada hati yang harus aku jaga." Setelah berkata begitu Ziano langsung berpamitan. "Selamat tinggal Melinda, semoga karirmu semakin sukses, hanya itu yang bisa aku ucapkan terakhir kalinya sebagai seorang sahabat." Setelah menemui Melinda, Ziano melanjutkan pekerjaannya kembali ke kantor. Bahkan dia mampir dulu ke toko bunga, dia membeli sebuket bunga mawar untuk Sandra. Dia berharap Sandra menyukai bunga yang dia berikan untuknya nanti. Pekerjaan hari ini memang banyak sekali. Sekitar jam 8 malam, Ziano bergegas pergi untuk menemui Sandra. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dengannya, dia ingin mencurahkan segala isi hatinya pada wanita itu. Bahkan sambil menyetir mobil, Ziano berusaha beberapa kali latihan untuk mengungkapkan perasaannya pada Sandra. "Sandra, aku cinta kamu." Ziano menggelengkan kepala karena dia terdengar begitu kaku mengatakannya. Ziano mencoba untuk memperlambat perkataannya dan menurunkan volume suaranya sedikit. "Sandra, aku mencintai kamu. Aku jatuh cinta sama kamu." "Ah, mengapa sulit sekali?" Belum juga mengatakannya, hatinya sudah berdebar-debar tak menentu. Ziano mencoba menghubungi Sandra, dia takut Sandra sudah lama menunggunya. Dia mencoba mengetik pesan untuk Sandra. "Sandra." Ziano tak bisa melanjutkan mengirim pesannya begitu melihat ada seseorang yang menyeberang jalan seenaknya, sampai ponsel itu terjatuh ke bawah. Dengan cepat Ziano banting setir agar tidak menabrak orang itu, namun Ziano tidak dapat mengendalikannya, mobil itu oleng dan berputar begitu cepat, sampai beberapa kali menabrak dinding trotoar membuat bagian depan belakang hancur. Terdengar suara tabrakan yang begitu keras saat mobil yang dikendarai Ziano menabrak pilar di jalan raya. Kini Sandra sudah berada di rumah sakit. Begitu dia mendapatkan kabar tentang Ziano yang mengalami kecelakaan, Sandra langsung mencari taksi yang melintas, dia ingin segera melihat keadaan sang suami. Kondisi Ziano tidak begitu parah, hanya kepalanya yang terluka karena benturan yang keras, dan kakinya juga di bagian betisnya ada luka jahitan, beruntung tidak ada yang patah tulang. Sandra dari tadi tidak bisa berhenti menangis, apalagi melihat kondisi Ziano yang belum sadarkan diri juga, dia sangat takut kehilangannya, dia benar-benar takut kehilangan Ziano.
Malam ini Ziano telah dirawat di ruang VVIP, Sandra duduk di kursi yang ada di samping Ziano, dia hanya bisa menangis dan menangis, menggenggam tangan Ziano. Mr. Z, kamu harus cepat sadar. Aku minta maaf, aku adalah wanita pembohong, aku begitu mudahnya bilang ingin melepaskan kamu padahal nyatanya aku gak bisa kehilangan kamu. Apapun yang terjadi aku akan berusaha mempertahankan kamu, bahkan jika kamu tidak bisa mencintai aku pun aku akan berusaha mengambil hati kamu. Aku akan berusaha membuat kamu jatuh cinta padaku, Mr. Z. Karena aku sangat mencintai kamu. Sandra memang tidak tahu pasti Ziano kecelakaan karena ingin menemuinya atau tidak. Dia tidak tahu itu semua. Sandra sangat tidak tega melihat Ziano yang kepalanya dibaluti perban, pasti Ziano sangat kesakitan, seperti dirinya yang sangat sakit melihat keadaan Ziano. Sandra menggenggam erat tangan Ziano, tanpa disengaja air matanya menetes mengenai tangan Ziano. Pagi harinya, Sandra terbangun dari tidurnya, dia mengutuk dirinya sendiri, benar-benar merasa bot asteris mengapa dia harus tertidur di saat sedang menjaga Ziano. Namun Sandra membelalakan mata begitu menyadari dirinya telah tertidur di atas brangkar, mungkin dari semalaman dia tertidur di sana, dia lebih terkejut begitu merasakan ada tangan yang melingkari perutnya dari belakang. Apa dia sedang bermimpi? Sandra yang masih linglung memperhatikan suasana di ruangan tersebut, dia yakin dia tidak bermimpi. Sandra segera membalikkan badan, dia terperangah begitu melihat Ziano yang tersenyum menatap ke arahnya. Mr. Z, kamu sudah siuman. Sandra memegang wajah Ziano, dia sangat senang akhirnya Ziano sudah sadarkan diri juga. Tapi mengapa aku bisa berada di sini? Apa kamu yang memindahkan aku? Ziano mengangguk, iya. Mengapa bisa? Padahal kondisi kamu masih belum pulih. Aku baik-baik saja, makanya aku kuat menggendong kamu. Tapi... Perkataan Sandra terhenti begitu Ziano membawa Sandra ke dalam pelukannya, pria itu memeluknya dengan begitu erat. Tanpa sengaja kaki Sandra mengenai betisnya yang ditutupi perban juga. RGGH jangan banyak bergerak. Protes Ziano, dia meringis kesakitan. Sangat merusak suasana. Sandra kaget, kenapa Mr. Z? Apa aku mengenai luka kamu? Lebih baik aku duduk di kursi saja. Sandra ingin bangkit, tapi dia ditarik kembali oleh Ziano ke dalam dekapannya. Mengapa Ziano tiba-tiba ingin memeluknya terus? Apa mungkin dia mengalami amnesia sehingga melupakan sikap kakunya? Itulah yang ada di pikiran Sandra. Biarkan tetap seperti ini. Ziano tidak ingin melepaskan Sandra, dia ingin wanita itu terus berada di dalam pelukannya. Dengan kejadian kecelakaan itu membuat Ziano sadar, dia takut dia tidak bisa memeluk Sandra lagi, dia takut dia tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan perasaan. Karena itu dia sangat bersyukur, saat dia tersadar dan membuka matanya, orang yang pertama kali dia lihat adalah wanita yang sangat dia cintai. Mr. Z. Sandra sangat merasa keheranan dengan sikap Ziano, apalagi pria itu masih saja memeluk dirinya. Baru kali ini mereka tidur bersama di atas satu ranjang yang sama sambil berpelukan, apalagi ini sebuah brangkar di rumah sakit. Mengapa polisi bisa langsung tahu aku ini istrinya kamu? Ziano berpikir sejenak, mungkin saja semalam polisi menghubungi Sandra lewat ponselnya. Saat itu ponsel Ziano bermasalah, susah diaktifkan apalagi sekarang kondisinya retak. Ziano melihat ada ponselnya di atas nakas, dia melepaskan pelukannya sebentar, dia ingin membawa ponselnya dulu. Ziano memperlihatkan daftar kontak di ponselnya, dia memperlihatkan juga sebuah nama yang dia save di ponselnya. MyWiFe. Sandra membulatkan matanya begitu melihat nama yang Ziano save pada kontak nomor Sandra. Dia sama sekali tidak menyangka seorang Ziano yang kaku akan menamainya seperti itu. Mereka langsung terperanjat begitu mendengar seseorang membuka pintu. Mereka lupa mengunci pintu dari semalam. Sandra langsung turun dari brangkar, merapikan pakaiannya dan duduk di kursi. Rupanya yang datang seorang dokter tampan yang ingin memeriksa Ziano. Selamat pagi Pak Ziano. Dokter Dika nampak terkejut begitu tahu Ziano sudah sadarkan diri, dia lebih terkejut lagi saat melihat Sandra. Sandra membulatkan matanya begitu melihat teman satu kelasnya itu, oh, Dika. Tentu saja bagi Ziano wajah Dika tidak asing, pria ini yang mengajak istrinya berbicara di pesta pernikahan Daniel Fiona. Mungkin waktu itu aku gak hadir ke pernikahan kamu karena sibuk sekali, makanya aku gak tahu Pak Ziano ini suami kamu. Dokter Dika memang tidak hadir ke pernikahan Sandra dan Ziano waktu itu. Oh tidak apa-apa kok. Padahal kamu orangnya super sibuk, bagaimana caranya kamu mau membuka laundry?
Oh itu, iya mungkin nanti adik saya yang akan mengelolanya. Keduanya nampak akrab sekali, padahal mereka hanya membicarakan seputar bisnis tapi Ziano sangat tidak menyukainya. Ya sudah, semoga sukses usaha laundrynya Dika. Iya, makasih Sandra. Tadinya aku mau minta bantuan sama kamu untuk membantu membeli barang apa saja nanti yang dibutuhkan untuk membuka laundry. Dokter Dika mengatakannya sambil memeriksa kondisi Ziano. Ziano langsung ikut nimbrung, kamu bisa melihatnya di Google dokter. Di sana kamu tinggal tulis barang apa saja yang dibutuhkan untuk membuka laundry. Mungkin Google sudah bersahabat dengan Ziano, apapun yang tidak dia mengerti, dia coba mencarinya di Google, kalau jawabannya meragukan, baru bertanya ke Daniel. Oh iya benar sekali, kadang saya malas sekali membuka Google. Dokter Dika tertawa kecil. Tadinya saya ingin konsultasi sama istri Anda, kebetulan kami ini berteman waktu kita masih SMA, jadi saya sangat tahu sekali kalau laundryku itu memang legend. Sandra malah ingin tertawa melihat raut wajah Ziano, dia tahu sepertinya Ziano cemburu pada Dokter Dika, padahal Sandra sama sekali tidak ada ketertarikan pada Dokter Dika. Iya benar apa kata suami aku, lebih baik kamu coba tanyakan di internet. Atau juga ke laundry yang sudah pada sukses. Kebetulan dulu yang membuka laundry itu orang tua aku, jadi aku gak begitu paham. Tentu saja, itu juga baru rencana. Dokter Dika memilih fokus kembali memeriksa kondisi Ziano. Kondisi Anda sudah mulai membaik Pak Ziano. Iya terima kasih dokter, kapan aku bisa pulang? Lusa juga bisa, tapi harus rajin check up juga nanti. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Oke, sama-sama. Setelah selesai memeriksa Ziano, Dokter Dika pun berpamitan kepada Sandra. Ya udah San, aku harus memeriksa pasien lain. Iya Dika. Setelah Dokter Dika pergi, Sandra tidak mengerti mengapa Ziano menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Kenapa? Sandra menatapnya dengan penuh keheranan. Lain kali jangan terlalu bersikap ramah pada pria lain. Itu akan membuat orang lain salah paham. Maksudnya Dika salah paham. Sandra malah terkekeh, ya gak lah, lagian buat apa dia naksir aku. Ziano yang sedang duduk di tepi berangkar, dia menarik Sandra membuat wanita itu berdiri tepat di hadapannya. Apa kamu tidak sadar kalau kamu itu cantik? Sandra malah terdiam, dia menelan salivanya memandangi Ziano, apalagi saat ini Ziano telah melingkari pinggangnya membuat dia semakin merapat pada Ziano. Laundry itu hanya dibuat alasan saja agar kamu bisa dekat dengan dia. Sandra malah tertawa kecil, dia sangat senang kalau Ziano cemburu padanya. Walaupun menurut dia tidak logis jika Dika naksir padanya. Apakah dia secantik itu? Walaupun naksir juga dia tidak peduli karena di hatinya hanya ada pria yang ada di hadapannya ini. Kenapa tertawa? Ziano padahal tidak melawak, tapi mengapa Sandra malah tertawa? Kamu itu lucu kalau lagi cemburu Mr. Z. Aku cemburu. Ziano sama sekali tidak merasa cemburu. Aku hanya memperingati kamu saja agar kamu berhati-hati dan jangan terlalu ramah. Ya sudah kalau tidak cemburu. Itu artinya aku boleh membantunya, iya kan? Padahal Sandra hanya ingin mengetes saja. Dia juga pasti tahu batasan, tidak mungkin membantu Dika walaupun dia sama sekali tidak memiliki perasaan padanya, tapi tetap saja dia harus menghargai pernikahannya. Tidak boleh, aku tidak mengizinkannya. Ziano mengatakannya dengan tegas. Kenapa? Seketika Ziano membalikkan keadaan, mengangkat tubuh Sandra untuk duduk di pinggir berangkar, sementara dirinya berdiri di depan Sandra. Kedua tangan Ziano memegang wajah Sandra, menatapnya begitu lekat, karena kamu adalah milikku, semua yang ada dirimu adalah milikku. Jadi aku tidak akan mengizinkan kamu untuk dekat-dekat dengan pria lain. Sandra merasakan keanehan pada Ziano, dia tidak biasanya bersikap seperti ini. Apakah mungkin Ziano ingin menunjukkan rasa cintanya itu? Mr. Z. Sandra tidak diberi kesempatan untuk bicara, Sandra terlihat begitu kaget karena Ziano tiba-tiba mencium dirinya. Sandra dengan perlahan-lahan membalas ciuman Ziano, memeluk punggung pria itu. Haruskah kita pulang saja hari ini? Kenapa mau pulang? Apa fasilitas di rumah sakit ini kurang cocok buat kamu? Tanya Sandra dengan polosnya. Bukan begitu. Tapi... Ziano mendadak gagap, dia sangat malu jika bilang dia ingin menuntaskan acara mencetak gol yang pernah sempat masuk sedikit itu. Kita nanti pulang lusa saja, aku gak mau sakit kamu makin parah nanti karena belum diperbolehkan pulang.
Tapi Ziano juga akan makin merana karena tak bisa menuntaskan hasratnya, apalagi dia sudah pernah merasakan juniornya sedikit masuk, rasanya luar biasa. Sangat penasaran pokoknya dengan rasanya. Tapi, Sandra tidak mendengarkan pembicaraan Ziano, dia memilih untuk mandi dulu. Aku mau mandi dulu sebentar, Mr. Z. Sandra segera masuk ke kamar mandi yang ada di ruangan VVIP A3 itu, dia memegang dadanya sambil menyandarkan dirinya di daun pintu. Apa dia buru-buru mau pulang karena ingin melakukan itu lagi? Sandra bergidik ngeri saat membayangkan betapa sakitnya. Tapi Sandra teringat apa kata Fiona. Fiona bilang awalnya memang sakit dulu, nanti juga akan merasakan enak malah ketagihan. Oke Sandra, kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk siap melakukan itu jika Mr. Z sembuh nanti. Sementara Ziano tidak bisa mandi, luka di tubuhnya tidak boleh terkena air dulu, karena lukanya belum mengering. Dia hanya bisa menggosok gigi saja dan pastinya dia selalu memakai parfum agar tetap wangi. Ziano yang sedang tidur terbaring di atas berangkar menoleh kepada Sandra, matanya tak bisa berkedip melihat Sandra yang terlihat sangat cantik dan menyegarkan. Beruntung Sandra sudah memakai pakaian utuh di dalam kamar mandi jadi tidak begitu membuat Ziano tersiksa. Mr. Z. Apa kamu mau mandi? Lukaku tidak boleh terkena air dulu. Ya sudah biar aku yang membersihkan tubuh kamu aja. Ziano sangat malu membayangkannya, walaupun Sandra pernah melihatnya, tapi itu saat rasa malu. Oh gak usah, gak perlu, biar aku saja. Sandra malah nyengir melihat Ziano yang salah tingkah. Tidak apa-apa, aku sudah melihat semuanya, apalagi aku istri ini kamu. Mengapa kamu harus malu? Ziano terpaksa menyetujuinya, dia memang harus terbiasa seperti ini dengan Sandra. Ziano segera duduk di pinggiran berangkar membiarkan Sandra menyeka badannya. Ziano tidak bisa mengalihkan pandangannya begitu Sandra membuka pakaiannya satu persatu, dia terlihat begitu santai, membuka seluruh pakaiannya. Dan Sandra mulai mengelap tubuh Ziano begitu lembut dengan handuk kecil yang basah, dimulai dari wajah tampan Ziano, turun ke leher, lalu ke dada, dan sampai ke perutnya yang kotak-kotak. Sentuhan handuk kecil itu malah membuat Ziano terangsang. Ziano berusaha keras untuk menahannya. Sandra sebenarnya sangat gugup karena Ziano dari tadi memperhatikan wajahnya, apalagi dia melihat badan Ziano yang sangat menggoda, ingin sekali dia menggigit otot-otot di perut Ziano. Sandra menggigit bibir bawahnya, dia semakin gugup begitu harus membuka celana Ziano, karena dia harus menggantikan boxer Ziano. Bagian itu biar aku saja, aku bisa sendiri. Ziano seperti seorang gadis yang sangat malu-malu karena akan dibuka celananya. Apalagi wajahnya memerah. Tidak apa-apa Mr. Z, biarkan aku jadi istri yang baik buat kamu. Sandra tidak menggubris ucapan Ziano. Tapi pintu sudah dikuncikan. Sudah. Sandra segera membuka celana Ziano dengan hati-hati, matanya membulat begitu melihat ada yang menonjol di dalam boxer sana. Sepertinya ada yang sudah berdiri tegak karena ulahnya. Sandra menelan selaiva melihatnya, sudah terbayang bagaimana isi di dalamnya karena dia sudah pernah melihatnya malah merasakannya sedikit. Namun dia pura-pura rileks, Sandra tak langsung membuka boxer Ziano, tapi dia mencoba mengelap dulu bagian kaki Ziano, kecuali yang masih diperban, sampai Sandra mengelap bagian paha Ziano. Ziano dari tadi sekuat hati menahannya. Ziano sudah tak bisa menahannya lagi, dia segera menarik tangan Sandra, dan langsung menyambar bibir Sandra. Sandra sangat terkejut dibuatnya, namun dia tak bisa berbuat apa-apa, sampai handuk kecil itu jatuh ke lantai.